Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alfiansyah dengan NIM 4312001071. Pada presentasi ini, bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Green Management. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hamdan, SIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Green Management. Nah, pada presentasi kali ini, saya ingin membahas materi mengenai Green Human Resource, Ecopreneurship, dan Green Tourism. Selanjutnya, nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan dulu apa sih Green Management ini. Nah, Green Management sendiri merupakan seperangkat proses standar dan praktik yang membantu perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutannya dengan melakukan merencanakan, melakukan, mengevaluasi, dan mengatur kebijakan lingkungan. Green Management sebagai konsep manajemen dalam bisnis, namun tetap memperhatikan lingkungan. Nah, konsep Green Management sekarang menjadi perhatian di kalangan akademika. Green Management menunjukkan konstruksi pada green business, yang dimana jika diterapkan dalam sebuah perusahaan dapat mencegah efek negatif dalam lingkungan sosial, namun tetap dapat menguntungkan bagi perusahaan. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Green Human Resource. Di sini ada pengertian Green Human Resource. Menurut para ahli atau Opata dan Arul Rajah pada tahun 2014, Green Human Resource Management didefinisikan sebagai proses menjadikan pegawai atau karyawan lebih hijau dengan menggunakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia hijau. Green Human Resource Management merupakan suatu pendekatan inovatif terhadap kinerja dan fungsi sumber daya manusia dalam suatu organisasi, di mana konteks lingkungan merupakan dasar dari semua inisiatif yang dilakukan. Green Human Resource Management ini dinyatakan sebagai keterlibatan semua kegiatan dalam proses pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk membuat karyawan organisasi ini menjadi ramah lingkungan. Menurut Owino dan Kawasira pada tahun 2016. Nah, di sini ada pentingnya dari Green Human Resource. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan. Yang kedua, mengurangi biaya dan keterlibatan karyawan yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan motivasi karyawan. Lalu, mudah merekrut karyawan baru. Selanjutnya, mengurangi perputaran tenaga kerja dan ketidakhadiran. Dan yang terakhir, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang lebih baik dalam organisasi. Nah, di sini juga ada fungsi dari Green Human Resource Management. Ada 5 ya. Yang pertama ada Green Recruitment dan Selection. Kedua, Green Training. Lalu yang ketiga ada Green Compensation. Keempat ada Green Performance Appraisal. Dan yang terakhir ada Green Reward dan Compensation. Nah, pada fungsi yang pertama ini yaitu Green Recruitment dan Selection. Maksudnya itu fungsinya organisasi harus fokus pada pemilihan dan perekrutan karyawan yang mendukung dan tertarik pada lingkungan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya tarik rekrutmen dan seleksi, tentunya bagi calon karyawan harus semakin atau semakin sadar terhadap lingkungan. Organisasi juga harus membangun reputasi yang terinspirasi oleh pemikiran bahwa organisasi ini responsif terhadap lingkungan. Nah, organisasi juga harus mencerminkan agenda kelestarian lingkungan mereka pada salah satunya misalnya contoh di situs web organisasi dan juga saluran publik lainnya yang tersedia sehingga calon karyawan dapat dengan jelas melihat fokus dari penghijauan organisasi ini. Nah, niat terkait kelestarian lingkungan ini dapat memainkan peran, tentunya peran utama adalah menarik calon pelamar ya atau calon karyawan. Green Recruitment and Selection ini memastikan bahwa rekrutmen baru memahami budaya organisasi hijau dan berbagi nilai-nilai lingkungannya melalui seleksi pengetahuan, nilai, dan kepercayaan terhadap lingkungan calon karyawan.
Dalam fase analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, serta spesifikasi pekerjaan harus mengklarifikasi dan menekankan pada aspek lingkungan, pencapaian hijau, dan menjelaskan apa yang diharapkan dari karyawan hijau ini di masa depan. Nah, lalu pada fungsi yang kedua yaitu green training. Green training ini merupakan salah satu metode utama dari Green Human Resource Management, tentunya dalam mengembangkan dukungan untuk berinisiatif terhadap kelestarian lingkungan. Dalam Green Human Resource, dampak paling signifikan terhadap kelestarian lingkungan tentunya pada di antara karyawan, yaitu melalui Green Training. Nah, Green Training ini bertanggung jawab dalam menciptakan budaya untuk menumbuhkan praktik organisasi hijau. Hal ini juga sesuai bahwa karyawan dapat mendorong praktik kinerja lingkungan melalui Green Training yang relevan. Demikian pula, nilai Green Training dalam memberikan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk kinerja lingkungan yang baik. Salah satunya melalui pelatihan karyawan dan program pengembangan harus mencakup masalah sosial dan lingkungan di semua tingkatan. Sangat penting untuk merancang dan training berdasarkan kebutuhan pelatihan dalam mencapai manfaat lingkungan yang optimal dari pelatihan sendiri. Nah, green training karyawan ini lebih efektif dalam mempengaruhi kinerja lingkungan daripada pemberdayaan lingkungan. Oleh karena itu, rencana pelatihan, pengembangan, dan pembelajaran harus mencakup program seperti lokakarya serta sesi untuk memungkinkan karyawan dalam mengembangkan dan memperoleh pengetahuan dalam kinerja lingkungan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu compensation. Maksudnya dari fungsi ini yaitu untuk mencapai tujuan penghijauan organisasi, tentunya dapat ditingkatkan melalui atau dengan memberi penghargaan pada karyawan atas komitmen yang telah mereka lakukan terhadap praktik kelestarian lingkungan. Kinerja lingkungan ini dapat mengambil manfaat dari sistem green compensation jika berfokus pada penghindaran perilaku negatif dan mendorong perilaku yang ramah lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, sistem penghargaan harus dirancang untuk mencerminkan komitmen manajemen terhadap kinerja lingkungan dengan memperkuat dan memotivasi perilaku pro lingkungan karyawan. Nah, komitmen manajemen ini akan meningkatkan komitmen dari pekerja itu sendiri, mereka menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan tentunya akan membuat mereka lebih terlibat dalam inisiatif pro lingkungan. Nah, lalu selanjutnya fungsi yang keempat yaitu Green Performance Appraisal. Maksudnya itu dalam penilaian kinerja yang efektif ini, tentunya harus memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk karyawan yang dapat mendorong peningkatan keberlanjutan dalam mencapai lingkungan perusahaan. Penilaian kinerja ini umumnya digunakan untuk mengelola gaji, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, dan juga memberikan umpan balik kinerja. Nah, dalam rangka meningkatkan kompetensi operasional dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan, sambil juga mempertinggi proses dan kinerja transformasional. Di sini juga ada tujuan dari Green Performance Appraisal. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi kinerja pekerjaan yang sesuai dengan kriteria terkait green atau hijau. Lalu yang kedua yaitu untuk memasukkan komponen yang terpisah untuk kemajuan penghijauan dalam wawancara umpan balik kerja. Nah, fungsi yang terakhir yaitu green reward dan compensation. Maksudnya di sini dalam mencapai tujuan penghijauan organisasi, yaitu dapat ditingkatkan dengan memberi penghargaan kepada karyawan atas komitmen mereka terhadap praktik lingkungan. Tentunya di sini ada banyak jenis praktik penghargaan untuk perolehan keterampilan hijau. Hadiahnya bisa dalam bentuk imbalan manajemen lingkungan berbasis moneter, misalnya contoh seperti bonus, uang tunai, premi. Nah, lalu di sini juga ada imbalan berbasis non moneter, misalnya seperti cuti dan hadiah. Lalu ada juga penghargaan manajemen lingkungan berbasis pengakuan, contohnya penghargaan, makan malam, publisitas, lalu ada peran eksternal serta pujian setiap hari. Nah,
Yang terakhir ada penghargaan manajemen lingkungan yang positif, misalnya seperti umpan balik. Nah, di sini juga ada tujuan dari green reward dan compensation, yaitu untuk memberikan intensif keuangan kepada karyawan atas kinerja green yang baik dari pekerjaan mereka atau kinerja mereka. Selanjutnya, yaitu untuk memberikan penghargaan dan finansial seperti pujian dan pengakuan kepada karyawan atas perilaku penghijauan mereka. Next selanjutnya yaitu di sini juga ada analisis dari Green Human Research. Nah, pada analisis ini, praktik Green Human Research menjadi salah satu program yang signifikan terhadap bisnis hijau karena program ini mengacu pada upaya organisasi dalam mengubah karyawan normal menjadi karyawan hijau atau karyawan yang terlibat dalam perilaku pro lingkungan atau ramah lingkungan dengan semua kegiatan yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem yang sedang berjalan, yang akhirnya menciptakan dampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan. Di sini, konsep bisnis hijau seperti Green Home Resort ini akan mencapai penghematan finansial yang lebih besar, yang tentunya akan menghasilkan keuntungan. Bisnis hijau seperti ini dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja, tentunya di perusahaan, nah terutama kinerja lingkungan dan mencapai budaya perusahaan baik karyawan karena perilaku mereka meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Nah, untuk meningkatkan kinerja lingkungan, tentunya mendorong praktik dan mindset ini penting dimulai dari rekrutmen dan seleksi, lalu pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, dan kompensasi, dan tentunya pengembangan karyawan. Nah, bagi perusahaan, tentunya untuk melakukan keberlanjutan ini, penting untuk memahami bagaimana green mindset ini mempengaruhi perilaku yang ramah lingkungan karyawan, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja lingkungan perusahaan. Nah, praktik green mindset ini melakukan pendekatan terbaik yang tentunya membantu organisasi untuk mengimplementasikan program kinerja lingkungan dengan membentuk karyawan hijau yang dapat menghargai dan mengidentifikasi masalah lingkungan tentunya dalam kegiatan bisnis dengan berkonsentrasi pada rekrutmen dan seleksi hijau. Nah, di sini juga menerapkan manajemen lingkungan ini secara strategis penting bagi perusahaan akan bereaksi terhadap perubahan eksternal. Dapat meningkatkan permintaan pelanggan terhadap produk atau layanan organisasi dan tentunya memperkuat posisi kompetitif. Dalam investasi dalam mendorong praktik human resource management ini tentunya tidak hanya memiliki efek langsung pada kinerja lingkungan, tetapi investasi ini juga akan berefek tidak langsung melalui beberapa variabel tentunya mediasi karena sifat yang mendasari konsep praktik manajemen hijau ini. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, di sini ada pembahasan materi yang kedua yaitu ecopreneurship. Tentunya di sini juga ada pengertian dari ecopreneurship ya. Nah, ecopreneurship ini merupakan sebuah entrepreneurship yang mengacu pada aktivitas usaha dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap kelestarian lingkungan. Nah, ecopreneurship adalah konsep kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi terhadap profit saja, melainkan juga peduli terhadap aspek-aspek lainnya, terutama aspek lingkungan. Nah, nah, dapat kita simpulkan bahwa ecopreneurship merupakan perilaku entrepreneurship yang memperhatikan atau mementingkan keberlangsungan berkelanjutan dari lingkungan pada masa yang akan datang. Nah, di sini juga ada pendekatan dari pengertian ecopreneurship. Pendekatan yang pertama yaitu ecopreneurship didasarkan pada implementasi inovasi di bidang lingkungan. Maksudnya, ekopreneur tentunya sadar akan dampak terhadap lingkungan dari operasi bisnisnya dan mengembangkan inovasi untuk mengurangi dampak tersebut. Lalu, pendekatan yang kedua yaitu ecopreneurship sebagai alat strategis. Maksudnya, di sini penerapan kebijakan berkelanjutan memiliki dua manfaat, yaitu meningkatkan prospek keuntungan dan pelestarian lingkungan. Nah, yang terakhir adalah peningkatan yang ketiga,
Ecoplanership merupakan alat untuk mengubah masyarakat. Maksudnya, ecopreneur juga memainkan peran penting dalam evolusi dan pengembangan institusi. Next. Nah, pada analisis ecopreneurship, konsep ecopreneurship ini didasarkan pada 3 pilar. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, keberlanjutan jangka panjang. Ecopreneurship telah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lingkungan karena telah berhasil menyadarkan masyarakat bahwa lingkungan perlu dilestarikan dengan mengurangi sampah. Nah, ecopreneurship juga telah meningkatkan perekonomian untuk membangun masyarakat yang mandiri dalam memperoleh keuntungan bersama. Ecopreneurship ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Karena terdapat beberapa produk daur ulang atau recycle sampah dan limbah yang dapat merusak lingkungan. Seorang ekopreneur melihat lingkungan sebagai sesuatu yang harus dilestarikan dan dijaga. Dan dari kegiatannya itu, ecopreneurship menghasilkan pendapatan sehingga kegiatannya berlanjut. Maksudnya, untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan konsisten di sektor ini, tentunya diperlukan kolaborasi aktif ya antara konsumen, produsen, distributor, hingga peran dari pemerintah. Meskipun ecopreneurship ini berada dalam fase pertumbuhan dan kemajuan yang konstan, namun juga menghadapi banyak kesulitan yang menghambat dalam perkembangan dan mencegahnya untuk dieksploitasi sepenuhnya. Nah, tantangan utama di sini yaitu dalam mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, ecopreneurship ini telah menyadarkan masyarakat bahwa lingkungan perlu disadikan dengan mengurangi sampah, misalnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sehingga proses daur ulang ini tentunya dalam proses daur ulang produk lebih mudah dan fleksibel. Nah, ecopreneurship juga telah meningkatkan perekonomian untuk membangun masyarakat yang mandiri dalam memperoleh keuntungan bersama. Nah, jika upaya ini terus dikembangkan, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi masyarakat bersama. Bukan hanya keuntungan individu yang akan dikembangkan. Dengan demikian, kolaborasi antara lingkungan, sosial, dan ekonomi merupakan faktor kunci uh, dalam implementasi ecopreneurship. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang green tourism. Pada pengertian green tourism ini, green tourism merupakan salah satu cara melakukan pemasaran dengan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang berbasis ramah lingkungan dan tetap memperhatikan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, di sini juga ada pengertian dari ekotourism. Ekotourism merupakan jenis pariwisata yang menonjolkan isu-isu etika yang fokus pada aspek lingkungan. Dalam ekotourism, kelestarian lingkungan merupakan faktor utama untuk menunjang seluruh kehidupan di sekitarnya, termasuk manusia. Nah, sekarang masuk ke strategi pengembangan green tourism. Tujuan dari strategi ini yaitu meminimalkan erosi sumber daya dari setiap kegiatan pariwisata yang dikembangkan. Lalu yang kedua ada melindungi image destinasi sejalan dengan perlindungan lingkungan dan mengoptimalkan kepuasan pengunjung. Lalu selanjutnya menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal melalui manfaat ekonomi dari pariwisata. Kemudian yaitu mengembangkan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi bagi wisatawan dan masyarakat. Kemudian memastikan bahwa jenis pembangunan destinasi dan resort sesuai dengan tujuan masing-masing daerah. Dan yang terakhir, mengintegrasikan dan mengembangkan program yang konsisten antara kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, tuan rumah, dan kepentingan di pemerintah. Selanjutnya, nah di sini juga ada analisis dari green tourism. Green tourism ini merupakan mencakup program-program wisata yang meminimalkan aspek-aspek negatif dari pariwisata konvensional terhadap lingkungan dan meningkatkan integritas budaya masyarakat setempat. Selain mengevaluasi budaya dan faktor lingkungan,
Green tourism juga merupakan bagian integral dari kegiatan promosi, daur ulang, efisiensi energi, dan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan kata lain, praktek green tourism berarti berkelanjutan akan lingkungan, kebudayaan, dan juga komunitas pada lokasi wisata yang dikunjungi. Green tourism memiliki fokus pada pertimbangan kapasitas, edukasi, pelestarian sumber daya lingkungan, dan pembangunan daerah, dan juga kegiatan khas daerah. Green tourism merupakan model yang paling ideal bagi sebuah berkelanjutan pariwisata dalam menciptakan tatanan ekonomi baru. Nah, bisa kita lihat bahwa green tourism ini mendorong keberlanjutan melalui proses selektif dalam pengembangan program pemasaran untuk menarik wisatawan yang sadar lingkungan, menunjukkan sikap respect terhadap komponen alam, memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, dan sensitivitas budaya lokal yang dianggap sebagai model wisata yang paling baik dalam menyelamatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi variasi kebutuhan baik sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Green tourism itu beragam ya, seperti desa wisata, agrowisata, guest green, green hotel, wisata alam, dan sejenisnya merupakan model yang paling ideal bagi sebuah berkelanjutan pariwisata dalam menciptakan tatanan ekonomi baru. Nah, oleh karena itu, konsep green tourism merupakan bentuk pariwisata yang memiliki tampilan terbaik dalam memupuk pengalaman belajar dan apresiasi secara berkelanjutan dalam mengelola dan meningkatkan pelestarian lingkungan alam, budaya, sosial, sumber daya destinasi, dan mempromosikan kelangsungan hidup yang lebih berkualitas di masa-masa yang mendatang atau di masa depan. Nah, cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.